Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak ya, hari ini apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jadi, untuk kegiatan hari ini, kegiatan materi pembelajaran daring, mudah-mudahan kita diberi keselamatan ya. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Oke ya anak-anak, sebelum kita memasuki materi, marilah kita berdoa untuk Mbak Rina. Ayo dipimpin untuk berdoa. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke ya, jadi sebelum memasuki materi, oke bisa dinyalakan untuk videonya, untuk Pak Irul absen dulu ya. Semuanya dinyalakan videonya. Oke, silakan. Biar Pak Irul bisa ngecek satu persatu. Oke, masuk semua ya. Yang tadi. Untuk materi kemarin adalah materi permainan sepak bola. Oke. Untuk materi sepak bola ada pertanyaan enggak anak-anak kemarin? Tidak ada, Pak. Nah, saya kira semuanya sudah paham untuk materi sepak bola karena sepak bola adalah olahraga yang familiar. Jadi untuk kalian mungkin sudah tidak ada pertanyaan. Untuk hari ini tujuan pembelajaran Pak Irul adalah menganalisis berbagai variasi gerak start, langkah kaki, ayunan lengan saat lari, dan memasuki garis finish pada lari jarak pendek. Kemudian peserta didik dapat mempraktekkan hasil analisis berbagai variasi gerak, langkah kaki, ayunan lengan saat lari, dan cara memasuki garis finish jarak pendek. Kemudian untuk atletik sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon yang artinya perlombaan atau kontes yang mengacu pada asal kata atletik, maka pengertian atletik dapat didefinisikan sebagai suatu perlombaan cabang-cabang olahraga tertentu, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Kemudian sejarah atletik sendiri yaitu berawal dari kegiatan Olimpiade di Yunani pada sekitar tahun 776 sebelum Masehi. Kala itu perlombaan lari merupakan satu-satunya olahraga yang diperlombakan. Di Indonesia sendiri mulai mengenal olahraga atletik pada tahun 1930-an, yaitu ketika itu pemerintah Hindia Belanda mulai mengajarkan pelajaran atletik di sekolah. Kemudian lari jarak pendek itu sendiri adalah salah satu cabang atletik dari nomor lari. Yaitu atletik tadi terdiri dari lari, lompat, jalan, dan lempar. Makanya lari adalah merupakan salah satu cabang atletik dari nomor lari. Lari jarak pendek adalah lari yang dilakukan dengan kecepatan maksimal dari awal start sampai garis finish. Kemudian lari jarak pendek juga disebut lari sprint. Atau pelarinya dinamakan apa? Ada yang tahu nggak? Nama pelari untuk lari jarak pendek itu apa istilahnya? Pak. Apa? Sprinter. Oke, pintar Desi ya. Sprinter untuk pelarinya, yaitu sprinter itu nama pelarinya. Kalau lari jarak pendek istilahnya lari sprint. Kemudian tahapan lari sendiri ada 3, yaitu tahapan start, kemudian pada saat lari, dan pada saat garis finish atau memasuki garis finish. Ya, saat start, saat berlari, dan memasuki garis finish. Pada saat start sendiri melakukan start yaitu menggunakan start jongkok, yaitu istilahnya gerakan awal yang
digunakan saat melakukan start jongkok adalah start jongkok adalah start yang digunakan untuk melakukan gerakan lari jarak pendek. Tahapan start jongkok sendiri yaitu aba-aba bersedia, kemudian aba-aba siap, dan aba-aba ya atau bunyi pistol. Start jongkok sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang tahu nggak? Start jongkok ada 3 bagian. Start jongkok ada 3 bagian. Ada yang tahu nggak? Rina, tahu nggak Rina? Start jongkok ada berapa bagian? Jongkok ada 3 kalau nggak salah ya Pak. Ya, betul. Bisa disebutkan? Nggak bisa. Start jongkok ada 3 bagian, yaitu start pendek, kemudian start medium star, dan medium star, long star. ya, betul, long star satunya ya. Jadi start pendek atau short star. Start pendek, start ini digunakan oleh para atlet yang sudah terlatih, dilakukan pada jarak 16 inci atau sekitar 0,4 meter dari garis start hingga blok start. Posisi start ini dilakukan dengan berjongkok, lutut kaki belakang berada di sejajar dengan ujung kaki satunya atau saling berdekatan ya. Start pendek seperti itu ya. Ini seperti contoh di gambar ini menggunakan start pendek atau short start. Kemudian medium start atau start menengah, yaitu paling banyak digunakan oleh para sprinter yang dilakukan dengan jarak 21 inci atau sekitar 0,5 meter dari garis start hingga blok start. Posisi start ini dilakukan dengan berjongkok, lutut kaki belakang berada di samping tekukan telapak kaki atau sekitar tumit belakang ya. Jadi sejajar dengan tumit belakang bisa. Jadi lutut kaki yang belakang itu berada di tumit kaki depan atau sejajar dengan tumit kaki depan. Oke, start menengah atau medium start. Kemudian start panjang atau long start. Oke, hampir sama long start ini, yaitu berjarak sekitar 0,5 meter dari garis start hingga blok start, yaitu lutut kaki berada di belakang, lutut kaki belakang berada di belakang tumit kaki depan, ya, berada di tumit kaki depan atau kira-kira lebih jauh dari start medium tadi ya, perbedaannya cuma sedikit. Kemudian aba-abanya sendiri untuk lari jarak pendek adalah yang pertama aba-aba bersedia. Yaitu pada saat aba-aba bersedia, pandangan bisa menghadap ke bawah atau ke depan untuk melakukan konsentrasi. Kedua tangan berada di belakang garis start, membentuk huruf V terbalik ya. Ya, seperti ini, seperti gambar, lutut menyentuh lantai. Seperti ini, start menggunakan start pendek. Pada saat aba-aba bersedia, pelari harus meletakkan kedua kaki pada blok start serta mengarahkan pandangan lurus ke depan atau ke bawah untuk melakukan konsentrasi seperti tadi. Lutut kaki belakang berada di tanah serta meletakkan tangan di tanah membentuk huruf V. Ya. Kemudian pada saat aba-aba siap, ya, ada sedikit perbedaan di sini untuk aba-aba siap dan aba-aba bersedia, ya. Jadi yang menjadi perbedaan cuma pantat diangkat setinggi badan ya. Yang tadi pantatnya masih di bawah badan, sekarang pantatnya diangkat setinggi badan. Untuk yang lain saya kira juga sama, tangan masih membentuk huruf V di belakang garis start. Oke, lanjut. Kemudian pada saat aba-aba ya, pada saat aba-aba ya, badan sedikit dicondongkan ke depan, ayunan tangan selaras dengan kaki
bagian belakang melangkahkan ke depan, yaitu kaki yang belakang itu melangkahkan ke depan sekuat-kuatnya. Jadi ada gaya hukum Newton di situ ya, Newton 1. Ada dorongan, ada di saat ada dorongan datang, ada dorongan Newton 1. Nah, di sini ya Bapak ya, berarti pelari harus mengangkat kaki, mengangkat kedua tangan dari tanah. Atau aba-aba ya juga bisa diganti dengan suara pistol ya, jika tidak memungkinkan suara mulut seperti di stadion atau di keramaian, bisa diganti dengan menggunakan pistol. Kemudian gerakan saat berlari ya, jadi tadi awalan sudah, sekarang gerakan saat berlari. Gerakan berlari, pelari jarak pendek mempunyai teknik sendiri yang harus dikuasai pelari itu sendiri, yaitu pada waktu lari menggunakan ujung kaki, lutut kaki diangkat tinggi, badan condong ke depan, dan tangan diayunkan dari belakang ke depan secara bergantian. Ya, jadi orang pelari itu harus mempunyai teknik-teknik sendiri, yaitu yang dikuasai pelari itu sendiri ya. Jadi tidak asal berlari saja, seorang pelari sprinter atau jarak pendek itu harus mempunyai teknik yang atau yang pintar ya. Masalahnya di sini yang dibutuhkan waktu maksimal, waktu tercepat nanti. Yang perlu diperhatikan saat gerakan lari yaitu pertama langkah kaki ya. Langkah kaki itu biasanya menggunakan ujung kaki ya, seperti jinjit itu ya. Jadi lari itu sambil jinjit biar gerakannya maksimal. Kemudian tangan, jadi tangan itu diayunkan sekuat-kuatnya dan sikap badan. Kemudian pandangan. Jadi pandangan harus ke depan pada saat lari itu, nggak boleh menunduk ke bawah ya. Jadi agar fokus ke depan, agar bisa menunduk. Kemudian tahapan pada saat lari itu setelah reaksi dan dorongan, kemudian ada tahapan percepatan atau akselerasi, kemudian tahapan transisi atau perubahan, kemudian tahapan kecepatan maksimal atau speed maksimum, kemudian kecepatan atau maintaining kecepatan, yaitu pemeliharaan kecepatan. Jadi pada saat lari itu harus bisa menjaga tahapan-tahapan seperti ini. Oke, Rina. Finish, Pak. Oke, betul ya. Jadi ini gerakan memasuki garis finish ya. Jadi seperti ini. Gerakan memasuki garis finish seperti ini. Yaitu gerakan memasuki garis finish itu sendiri ada teknik-tekniknya. Yaitu yang pertama teknik memutar badan. Ya. Jadi saat memasuki garis finish itu badan diputar. Teknik ini sangat tepat bila mana seorang atlet dihadapkan pada situasi yang sangat ketat dalam persaingan. Ya, jadi jika pelari itu saingannya sangat ketat, jadi jarak pelari satu dengan yang lainnya itu tidak jauh, bisa menggunakan dengan teknik memutar badan seperti ini ya. Kemudian yang kedua, teknik dengan membusungkan dada. Jadi teknik untuk memasuki garis finish sendiri ada beberapa teknik, yaitu yang pertama tadi memutar badan, kemudian membusungkan dada. Ya, teknik ini hampir mirip sama dengan yang pertama. Hanya di sini yang membedakan yaitu kita segera membusungkan dada dengan tujuan agar segera menyentuh garis finish. Yaitu badan di dada itu dibusungkan agar segera menyentuh garis finish. Tapi perlu diingat bahwa cara ini harus diimbangi dengan gerakan tangan menjulur ke depan atau ke atas untuk menjaga keseimbangan ya. Jadi ketika dada dibusungkan ke depan itu tangan harus mengikuti ya.
Apabila tidak mengikuti nanti bisa terjatuh. Kemudian yang ketiga, teknik yang ketiga yaitu teknik dengan cara lari terus-menerus. Yaitu teknik ini biasanya dilakukan oleh pelari apabila pelari itu sendiri jarak dengan pelari yang lain agak aman ya. Jadi jaraknya jauh misalkan. Jadi bisa menggunakan teknik seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Tidak ada, Pak. Ya, saya kira sudah jelas ya. Seperti ini ya, jadi gerakan cara saat memasuki gerakan memasuki finish. Yaitu waktu memasuki garis finish yaitu tidak semudah seperti yang kita bayangkan, ada beberapa hal. Yaitu seperti tadi, ada 3 tahapan memasuki garis finish seperti tadi ya. Oke. Nih, terus berlari, kemudian membusukkan dada, kemudian kepala dicondongkan ke depan. Ya, seperti ini ya. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, oke, lari itu sendiri mempunyai beberapa manfaat. Oke, ada beberapa manfaat dari lari jarak pendek itu sendiri. Oke ya, manfaatnya diantaranya yaitu meningkatkan daya tubuh. Yaitu apabila kalian tuh melakukan gerakan lari rutin atau kontinu selama 2 minggu, kalian tuh bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari latihan tersebut ya. Kemudian bisa mempertahankan massa otot. Oke. Kemudian meningkatkan kekuatan. Oke. Saya kira cukup itu. Kemudian nanti apabila tidak ada pertanyaan, kita ada tugas ya. Jadi tugasnya kalian untuk membuat video bisa dikirimkan ke WhatsApp atau di Google Form yang sudah Bapak share ya. Untuk hari ini bisa disimpulkan untuk materi ini, ayo siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini untuk lari jarak pendek? Saya Pak bisa menyimpulkan. Oke, bisa. Silakan. Ya, pengertian lari jarak pendek adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Lari jarak pendek adalah lari yang membutuhkan kekuatan atau kecepatan maksimal. Kemudian lari jarak pendek ada tahapannya, yaitu tahapan reaksi dorongan, kemudian tahapan percepatan, kemudian tahapan kecepatan atau kecepatan maksimal, kemudian tahapan pemeliharaan kecepatan, kemudian di situ sendiri ada awalan, dilakukan dengan start jongkok, kemudian saat berlari dan memasuki garis finish. Oke, bisa dipimpin doa oleh Rina, silakan untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah yang menimpa negara kita. Oke, pesan dari Pak Irul tadi, jaga 3M ya. Jangan sampai kalian tuh berkerumun, jangan sampai kalian itu tidak memakai masker dan tidak mematuhi protokol kesehatan ya. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.